Leclerc dan Ferrari berhasil mengejutkan tifosi dengan menang di Monza semalam, di mana ia menggagalkan finish 1-2 McLaren. Siapa sangka Ferrari yang finish 25 detik di belakang McLaren di Zandvoort dapat menang di Monza. Hal ini juga diraih berkat talenta dari Leclerc, gambling pit stop, dan upgrade yang dibawa Ferrari ke Monza yang tergolong cukup banyak. Saat balapan dimulai, Leclerc berhasil mencuri posisi kedua dari Norris akibat pertarungan antara dua McLaren di Della Roja chicane, lalu Leclerc berhasil menyalip Norris sebelum memasuki tikungan Les Moines. Dari situ, praktis mereka semuanya berada di DRS train dan perlahan-lahan mereka mulai mengurangi kecepatannya dan masuk ke fase manajemen ban. Pada lap ke-14, posisi Norris sudah sangat dekat di belakang Leclerc. Hingga akhirnya pada lap ke-15, Norris diinstruksikan untuk masuk ke pit dan melakukan undercut ke Leclerc. Undercut di Monza ini memang sangat krusial, mengingat tim-tim akan kesulitan karena degradasi ban. Lap berikutnya, Leclerc masuk ke pit dan keluar di belakang Norris. Kami pun sempat heran, jika memang Leclerc posisinya sudah ter-undercut, untuk apa Ferrari memaksakan untuk masuk pit? Sementara mereka bisa memperpanjang stint mereka dan pit di beberapa lap kemudian, dan memiliki ban yang lebih fresh dari Norris. Leclerc pun sempat mengomel di radionya yang mengatakan bahwa, untuk apa kalian pit saya jika saya sudah ter-undercut oleh Norris? Dari situ kami rasa posisi kedua adalah hasil maksimal yang dapat diraih oleh Leclerc. Namun, angin segar datang ke Ferrari pada lap ke-32. Norris yang terus-menerus push, akhirnya harus alami lock up pada Della Roja chicane dan memaksanya untuk mengambil jalur run-off, dan sebabkan Norris kehilangan 1,7 detik pada sektor itu. Setelah itu, Leclerc langsung menempel ketat nih di belakang Norris. Hingga akhirnya pada lap ke-33, Norris pit untuk set ban hard keduanya hingga akhir race. Lalu pada lap ke-39, Piastri pit untuk ban hard keduanya. Dari situ, Leclerc dan Ferrari langsung melakukan gambling satu stop. Ferrari berani mengambil hal tersebut karena mereka masih memiliki Sainz di P2 yang sekiranya dapat menghalangi Piastri. Dan dari awal race memang Leclerc ingin melakukan satu stop saja. McLaren mengetahui pace Leclerc tidak menurun juga dan menginstruksikan Piastri untuk push semaksimal mungkin dan menyalip dua Ferrari dengan jarak 17 detik ke Leclerc. Piastri berhasil menyalip Sainz, namun gagal menyalip Leclerc dengan gap akhir selisih 2,6 detik saja. Leclerc bukan saja hanya spesialis kualifikasi, namun di sini ia menunjukkan kelasnya dengan menjaga ban hard tersebut selama 38 lap dengan catatan waktu yang stabil di kisaran 1 menit 23,6 detik. Start dari 1 dan 2, sedangkan kompetitornya Red Bull di posisi 7 dan 8, ini adalah kesempatan terbaik untuk McLaren dan Lando Norris memangkas ketertinggalan mereka di gelar juara dunia konstruktor dan pembalap. Start dari pole, Norris memiliki start bagus dan langsung membelok ke arah kanan dengan tujuan yang kami tidak tahu pasti. Apakah ini untuk menutupi jalur Piastri atau untuk memberikan tow slipstream kepada Piastri agar dapat menuju tikungan pertama dengan tetap menjaga posisi 1 dan 2. Lalu, duel yang tidak penting bagi kami dilakukan oleh Piastri dan Norris. Hal ini sangat merugikan untuk gelar juara dunia McLaren dan Norris. Sebelumnya, manuver yang diberikan Piastri ini memang berkelas. Ia melakukan pengereman 1 meter setelah Norris dan tetap memberikan ruang ke Norris, meskipun itu sangat mepet dan ia tetap mematuhi Papaya Rules. Papaya Rules sendiri ini adalah tim order yang dimana Norris dan Piastri dapat fight satu sama lain dengan keras, namun tetap harus bersih dan tanpa senggolan. Namun yang kami heran adalah, mengapa McLaren tidak memberikan tim order di akhir balapan? Mengetahui Piastri tidak mungkin dapat menyalip Leclerc, mengapa McLaren tidak memberikan posisi kedua itu ke Norris yang membantunya mendapatkan ekstra 3 poin untuk gelar juara dunianya? Permasalahannya adalah, Piastri berada di posisi kedua dan bukan di posisi pertama. Jadi tim order lebih masuk akal di sini karena Piastri tidak bersaing untuk kejuaraan dunia pembalap. Menurut kami, McLaren takut untuk menjilat ludah sendiri. Karena pada saat GP Hongaria, Norris diminta untuk memberikan tim order ke Piastri untuk kemenangan perdananya. Karena nantinya Norris tetap membutuhkan Piastri dan timnya untuk gelar juara dunia. Namun pada GP Italia semalam, McLaren juga tidak memberikan tim order tersebut ke Norris. McLaren harus sadar bahwa selain kejuaraan dunia konstruktor, di sini ada Norris yang sedang bersaing di kejuaraan dunia pembalap. Dengan jaraknya sekarang dengan Max sekitar 62 poin dan tersisa 8 balapan lagi. Peluang ini sangat terbuka mengingat Red Bull sekarang bisa dibilang tim tercepat keempat di Monza. Mercedes tadi malam juga tidak memiliki kecepatan untuk bersaing ke depan. Pada lap pertama, George Russell harus menghindari Piastri dan sebabkan ia harus melebar ke rumput dan mengambil jalur escape. Lalu ia juga alami kerusakan sayap depan dan harus pit untuk menggantinya pada lap ke-12. Praktis dari sana balapan Russell sudah usai. Seperti yang sudah kami sampaikan, suhu panas tidak membantu Mercedes dalam manajemen ban, di mana mereka seringkali alami kesulitan dalam temperatur yang panas.
Mercedes dapat superior jika berada di sirkuit dengan temperatur agak dingin, seperti di Kanada dan Inggris. Lewis Hamilton dan George Russell harus pos di posisi kelima dan ketujuh, dan mereka juga tidak dapat berbuat banyak, mengingat Ferrari dan McLaren sangat kencang di depannya. Lalu apa yang terjadi dengan Red Bull semalam? Verstappen dan Perez start dengan ban hard, merupakan opsi terbaik di mana mereka dapat menyerang di akhir balapan dengan ban medium. Pada stint pertama, mereka hanya perlu menjaga jarak dengan para pembalap dengan ban medium, dan membiarkan mereka push bannya hingga degradasi. Momen di mana menurut kami race Verstappen sudah usai, ada pada pit stop yang lambat yaitu 6,2 detik di lap ke-23, dan sebabkan Verstappen kehilangan 3-4 detik waktu balapan. Praktis, dari situ Red Bull tidak memiliki kecepatan untuk mengajar Hamilton di posisi kelima. Ditambah Verstappen yang alami masalah dengan tidak bisa menggunakan settingan engine mode dengan power terbesarnya, karena mesinnya yang alami gangguan. Sementara Perez juga tidak punya kecepatan di balapan semalam, di mana ia harus finish di posisi ke-8 di belakang Russell yang alami sayap depan rusak di lap pertama. Ini sangat mengkhawatirkan bagi Red Bull, di mana kedua gelar juara dunianya terancam hilang. Verstappen sendiri sudah mengeluhkan soal keseimbangan RB20 sejak awal musim dimulai. Namun karena jarak dengan kompetitornya yang masih jauh, Red Bull masih santai akan hal tersebut. Sekarang Red Bull ketar-ketir, dari mobil dominan di awal musim, sampai sekarang mobilnya tidak bisa dikendalikan. Verstappen sendiri sudah mengatakan bahwa RB20 ini harus dirombak kasarnya mengganti seluruh mobil tersebut. Namun, Helmut Marko mengatakan jika Red Bull sudah mengetahui permasalahan tersebut lewat input dari Verstappen, dan mengindikasikan bahwa di GP Austin mereka akan kembali kompetitif. Lalu posisi ke-9 dan ke-10 dihuni oleh Alex Albon dan Kevin Magnussen. Magnussen sendiri dilarang tampil di balapan GP Baku akibat ia sudah mengoleksi 12 poin penalti akibat insidennya dengan Pierre Gasly. Hal tersebut membuat kemungkinan Berman akan mengisi kursi dari Magnussen di GP Baku 2 minggu yang akan datang. Itulah keseruan balapan di GP Italia kali ini, dan kita akan kembali ke Race Week di Baku 2 minggu yang akan datang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten F1 lainnya.